Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malika Hidayah dengan NPM 243507751641. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari permasalahan yang terjadi pada negara Libya melalui National Power Hans J. Morgenthau. Negara Libya merupakan negara yang dihadapkan pada tantangan besar sejak jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Dalam konteks studi HI, pemahaman terhadap kapasitas kekuatan nasional suatu negara menjadi kunci untuk pemahaman posisi geopolitiknya di tingkat regional maupun global. Melalui teori Hans J. Morgenthau tentang national power, mengidentifikasi 9 elemen yang membentuk kekuatan nasional suatu negara, terbagi atas 5 elemen tangible yang nyata dan 4 elemen intangible yang tidak nyata. Nah, masuk ke bagian elemen tangible. Yang pertama itu geografi. Negara Libya memiliki posisi geografis yang strategis sebagai negara yang terletak di pantai laut Mediterania dengan garis pantai sepanjang 1.770 km dan berbatasan langsung dengan negara-negara Eropa seperti Italia, Yunani, dan Malta. Luas wilayahnya mencapai 1.759.540 km persegi. Nah, itu menjadikan Libya sebagai negara terluas keempat di benua Afrika dan ke-16 di dunia. Namun geografi negara Libya justru menjadi sumber permasalahan yang kompleks. Permasalahan geografis yang dihadapi. Pertama itu ada struktur geografis Libya yang didominasi oleh gurun Sahara. Sekitar 90% wilayahnya adalah gurun. Ini menyebabkan ketersediaan lahan subur untuk pertanian dan pemukiman rendah. Dan juga sebagian besar populasi sekitar 7,40 juta jiwa dengan kepadatan hanya 4 orang per kilometer. Sebagian besar juga populasi di Libya sekitar 82,1% tinggal di pusat kota dan berpusat di wilayah pesisir utara, khususnya di Tripoli yaitu di barat dan di Benghazi di timur, menciptakan polarisasi teritorial yang memperparah fragmentasi negara. Yang kedua itu ada ketiadaan sungai. Ketiadaan sungai permanen dan sumber air tawar yang terbatas membuat manajemen sumber daya air menjadi tantangan. Desertifikasi atau perubahan lahan dari subur menjadi gersang akibat faktor manusia ataupun alam yang berkelanjutan mengancam ekosistem dan produktivitas pertanian. Kondisi geografis ini telah memicu migrasi masif dari pedesaan ke perkotaan atau bahkan juga pindah ke negara lain, menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan. Ketiga, posisi strategis Libya di Laut Mediterania. Meskipun menguntungkan secara geopolitik, ini juga dapat menjadikan dorong bagi perdagangan ilegal dan migrasi irregular ke Eropa yang berakibatkan pada tekanan keamanan domestik dan internasional. Yang kedua itu ada SDA, sumber daya alam di negara Libya, khususnya minyak bumi, secara teoritis merupakan aset berharga yang seharusnya mendukung pembangunan nasional. Nah, cadangan minyak Libya diperkirakan mencapai 50 miliar barel dengan cadangan gas alam mencapai 1,5 triliun meter kubik, menjadikan negara ini sebagai pemilik cadangan minyak terbesar di wilayah Afrika. Namun, ketergantungan terhadap sumber daya ini telah menciptakan resource curse atau kutukan sumber daya. Nah, permasalahan sumber daya alam yang pertama di negara Libya itu ada ekonomi Libya bergantung pada pendapatan minyak hingga 95% dari total pendapatan negara dan 99% dari pendapatan ekspor. Produksi minyak mencapai 1.255 juta barel per hari, namun tingkat ketergantungan ini menyebabkan negara sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global dan kehilangan insentif dan diversifikasi ekonomi. Kedua, sumber daya mineral lainnya seperti fosfat dan besi belum dieksploitasi atau digunakan secara optimal karena ketidakstabilan keamanan. Infrastruktur pertambangan juga terus mengalami kerusakan akibat konflik bersenjata antara fraksi-fraksi. Yang ketiga itu ada kontrol atas infrastruktur produksi minyak menjadi sumber kompetisi berkepanjangan antara Pemerintah Kesatuan Nasional atau GNU yang berbasis di Tripoli dan Pemerintahan Stabilitas Nasional atau GSN yang berbasis di Tobruk. Nah, kedua belah pihak ini menggunakan ancaman shutdown produksi minyak sebagai alat tawar-menawar politik, yang dimana ini juga merugikan ekonomi nasional. Yang ketiga itu ada kapasitas industri. Kapasitas industri Libya sangat terbatas dan terus mengalami degradasi atau proses penurunan kualitas mutu atau kondisi suatu sistem sejak tahun 2011. Nah, infrastruktur industri yang seharusnya menunjang transformasi ekonomi justru terus memburuk dengan produk domestik bruto atau PDB hanya mencapai 7,9 miliar USD dengan per kapita sekitar 19.700 USD. Nah, permasalahan kapasitas industri pertama itu ada kerusakan masif terhadap infrastruktur industri akibat konflik berkelanjutan, seperti pabrik, pembangkit listrik, dan fasilitas produksi hancur atau tidak berfungsi dengan optimal, dan banyak fasilitas manufaktur yang masih belum direkonstruksi. Kedua, itu kurangnya investasi asing atau FDI. Karena
ketidakpastian hukum dan resiko keamanan yang tinggi, perusahaan internasional ragu untuk membuat komitmen jangka panjang dengan kondisi yang tidak stabil. Fragmentasi institusional antara pemerintah rival membuat kerangka hukum bisnisnya tidak konsisten. Yang ketiga itu ada brain drain atau migrasi otak yang menyebabkan hilangnya tenaga kerja terampil, dan ribuan profesional di negara Libya telah meninggalkan negaranya untuk mencari peluang di luar negeri untuk memperdalam divisi keahlian teknis dan manajerial. Yang keempat itu ada kekuatan militer. Secara kuantitatif, Libya memiliki kekuatan militer yang cukup signifikan dengan sekitar 32.000 personel aktif dan 100.000 anggota paramiliter. Persenjataan meliputi 300 tank utama, yaitu T-55 dan T-72, 17 pesawat tempur, 32 helikopter, dan berbagai sistem senjata lainnya. Namun, kekuatan ini sangat terfragmentasi dan tidak terintegrasi. Permasalahan pada kekuatan militer yang pertama itu fragmentasi komando. Tidak terdapat satu komando militer yang bersatu. Sebaliknya, terdapat Tentara Nasional Libya (LNA) yang dikontrol oleh Jenderal Khalifa Haftar di timur dan berbagai milisi yang bersekutu dengan JNU di barat. Fraksi-fraksi ini sering berbenturan, menciptakan dinamisasi konflik internal. Kedua itu ketergantungan terhadap tentara asing dan perekrutan prajurit bayaran atau mercenary. Turki, Rusia, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya mengirimkan proxy forces untuk mendukung faksi pilihan mereka, mengubah konflik internal Libya menjadi proxy war regional. Kehadiran Wagner Group Rusia di timur dan personel Turkis di barat membuktikan ketergantungan eksternal ini. Ketiga itu ada operasional kekuatan militer sangat terbatas karena kurangnya logistik, pelatihan modern, dan komando terpadu. Meskipun memiliki aset berat, efektivitas tempurnya rendah. Peringkat Military Power Index Libya mencapai Power Index 1.444.9, menempatkan negara ini di peringkat 76 global dari 145 negara. Yang kelima itu ada populasi. Libya memiliki populasi sekitar 7,40 juta jiwa pada tahun 2025 dengan median usia 28 tahun, menunjukkan demografi muda dan relatif seimbang antar gender. Struktur usia menunjukkan 26,8% usia dari 0 sampai 14 tahun, 68% usia produktif 15 sampai 64 tahun, dan 5,2% berusia 65 tahun lebih. Fertilitas total mencapai 2,31 per anak per wanita dengan sekitar 511 bayi lahir setiap hari. Secara kuantitatif, populasi ini seharusnya menjadi aset bagi pembangunan nasional melalui demographic dividend. Permasalahan populasinya pertama itu pengangguran dan underdevelopment yang ekstrim. Tingkat pengangguran di kalangan muda usia 15-24 melampaui 30%, menciptakan reservoir potensial untuk rekrutmen ke dalam kelompok bersenjata atau migrasi ilegal. Dengan populasi tersedia untuk pelayanan militer sekitar 3,77 juta jiwa, ketiadaan pencipta lapangan kerja yang memadai menciptakan instabilitas sosial. Kedua, migrasi masif ke luar negeri. Fenomena ini menunjukkan hilangnya kepercayaan populasi terhadap masa depan negara mereka. Kepadatan penduduk hanya 4 orang per kilometer persegi, yang dimana itu terendah di dunia, menunjukkan tingginya migrasi dari pusat-pusat urban seperti Tripoli dan Benghazi. Penggunaan internet mencapai 88,5% dari populasi, menunjukkan kesadaran tinggi masyarakat terhadap kondisi negara dan peluang di luar negeri. Ketiga, demoralisasi masyarakat akibat dekade ketidakstabilan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kepercayaan terhadap institusi negara sangat rendah, menciptakan lingkungan yang subur bagi ekstremisme dan radikalisasi. Tingkat urbanisasi 69% menunjukkan konsentrasi krisis di pusat kota utama. Selanjutnya ada bagian elemen intangible atau yang tidak nyata. Yang keenam itu kualitas diplomasi. Diplomasi Libya menghadapi krisis kredibilitas sejak dualisme. Pemerintahan tercipta di 2015 sampai 2016. Ketiadaan pemerintah yang jelas dan sah membuat posisi diplomatik Libya melemah signifikan di internasional. Permasalahan kualitas diplomasi. Yang pertama itu ada representasi internasional yang terpecah. Kedua, pemerintah Government of National Unity atau NGO berbasis di Tripoli dan Government of National Stability GSN berbasis di Tobruk. Masing-masing berusaha mewakili Libya di organisasi internasional, menciptakan kebingungan dan mengurangi pengaruh diplomasi Libya. Kursi di negara Libya di PBB menjadi subjek pertikaian, menunjukkan lemahnya posisi diplomatik. Yang kedua itu ketidakmampuan untuk membangun koalisi regional yang kuat. Meskipun negara Libya adalah anggota Liga Arab dan Uni Afrika, ia gagal memanfaatkan kemitraan ini secara efektif untuk menyelesaikan konflik atau pembangunan ekonomi. Upaya rekonsiliasi nasional yang ditandatangani di Addis Ababa pada Februari 2025 masih memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan di negara Libya. Ketiga, diplomasi reaktif daripada proaktif. Libya lebih sering menjadi objek intervensi eksternal seperti dari Turki, Rusia, Mesir, atau UEFA daripada pemain aktif yang mengarahkan dinamika regional. Dukungan militer dari negara-negara eksternal memaksa Libya untuk mengikuti agenda geopolitik mereka. Yang ketujuh itu ada kualitas diplomasi. Kualitas pemerintahan di negara Libya mengalami krisis yang mendalam. Struktur institusional negara telah terfragmentasi sejak 2014. Dengan terjadinya perpecahan antara pemerintah di Tripoli, NGO, yang diakui secara internasional, dan pemerintahan di Tobruk, GSN.
Selanjutnya ada permasalahan kualitas pemerintahannya. Pertama, lemahnya legitimasi politik. Kedua, pemerintahan mengklaim legitimasi tetapi keduanya memiliki basis dukungan yang terbatas. NGO dipimpin oleh Abdul Hamid DBB sejak Februari 2001, sementara JSN dipimpin oleh Osama Hamad sejak Maret 2022. Pemilihan umum yang dijadwalkan berulang kali ditunda karena ketidakadaan konstitusi yang disepakati oleh hukum pemilu yang jelas. Setelah lebih dari 20 pertemuan di Tripoli dan Benghazi pada Mei 2025, Komite Pemilihan menyampaikan laporan komprehensif kepada UNSMIL yang menguraikan 4 opsi untuk mengatasi perselisihan kritis. Namun, konsensus tetap sulit dicapai. Yang kedua, itu ada korupsi sistemik dan nepotisme dalam birokrasi. Anggaran pertahanan mencapai 3,4 miliar USD. Namun, akses ke pendapatan minyak dan proyek pembangunan sering digunakan untuk memperkuat basis dukungan pribadi para pemimpin dan milisi sekutu mereka, bukan untuk layanan publik. Yang ketiga, itu lemahnya kapasitas institusional. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur gagal memberikan standar minimal. Studi terhadap 116 fasilitas perawatan kesehatan militer yang dilakukan oleh WHO dan Primary Health Care Institute pada 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas mengalami kekurangan akut antibiotik, insulin, dan obat tekanan darah, dan obat-obatan esensial lainnya. Seperti fasilitas kesehatan tidak beroperasi, terdapat ketimpangan menuju staf, aklirisasi, dan administratif, serta tantangan struktural dalam pembiayaan, logistik, dan standar yang menyebabkan penyediaan perawatan sangat bervariasi. Yang keempat, kehilangan monopoli kekerasan negara. Otoritas negara tidak mampu mengendalikan sejumlah besar milisi yang beroperasi dengan logika patronase dan kontrol wilayah, bukan kepentingan nasional. Jaringan jalan 37.000 km tidak dapat diamankan secara efektif untuk mobilitas pasukan nasional. Yang kedelapan, itu ada karakter nasional. Karakter nasional negara Libya telah mengalami transformasi mendalam akibat dekade konflik sejak 2011. Identitas Libyan awalnya kuat didasarkan pada warisan anti-kolonialisme dan kebanggaan revolusioner. Namun, identitas ini telah terkikis oleh fragmentasi sosial. Permasalahan karakter nasional yang pertama itu ada identifikasi primordial melampaui identifikasi nasional. Loyalitas terhadap suku, dan wilayah geografis lebih kuat daripada loyalitas terhadap negara Libyan sebagai satu kesatuan. Hal ini mencerminkan kegagalan nation building pasca 2011. Yang kedua itu ada trauma kolektif. Dari dekade kekerasan menciptakan masyarakat yang pesimis dan skeptis terhadap institusi. Kepercayaan sosial atau social trust merosot drastis, mempersulit rekonstruksi konsensus nasional. Sejarah konflik Libya termasuk Perang Saudara pertama pada 2011 dan Perang Saudara kedua pada tahun 2014 sampai 2040 menciptakan trauma multigenerasi. Yang ketiga itu ada radikalisasi ideologi dalam segmen populasi tertentu. Kehadiran kelompok-kelompok ekstremis termasuk sisa-sisa ISIS mencerminkan cracking dalam kesadaran kolektif nasional. Militasi ini mengambil kesempatan dan fragmentasi negara. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu ada moral nasional. Moral nasional negara Libya berada pada titik yang sangat rendah. Indeks kebahagiaan nasional, kepuasan hidup, dan optimisme terhadap masa depan menunjukkan nilai-nilai yang jauh di bawah standar regional. Permasalahan moral nasionalnya yang pertama itu hilangnya harapan bagi generasi muda dengan mayoritas pemuda Libya tidak yakin dengan masa depan negara mereka, mendorong mereka untuk bermigrasi atau bergabung dengan kelompok bersenjata. Jumlah penggunaan media sosial mencapai 60,4 juta atau 86,3% dari populasi, yang menunjukkan eksposur tinggi terhadap informasi tentang kehidupan yang lebih baik di luar negeri, memperkuat keinginan untuk emigrasi. Yang kedua, itu ada kelelahan konflik atau konflik fatigue. Setelah 14 tahun ketidakstabilan berkelanjutan sejak 2011, masyarakat menunjukkan tanda-tanda kehilangan semangat untuk keterlibatan sipil, partisipasi, atau bahkan perlawanan terhadap status quo. Managed fragmentation ini mencegah keruntuhan negara secara menyeluruh, namun secara bertahap mengikis kapasitas negara dan kohesi sosial. Yang ketiga, itu ada kemiskinan spiritual dan nilai-nilai kolektif. Kehidupan sehari-hari yang didominasi oleh kekhawatiran keamanan dan kebutuhan ekonomi mendesak membuat ruang untuk aspirasi dan nilai-nilai kolektif yang lebih tinggi sangat terbatas. Human Development Index atau HDI Libya pada tahun 2022 mencapai 0,746, menempatkannya pada kategori High Human Development di peringkat 92 dari 193 negara. Namun nilai ini menunjukkan penurunan 26,7% dalam GNI per kapita sejak 1990, mencerminkan degradasi ekonomi yang jangka panjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.